Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihwatu iman sekalian, pada momen pagi hari ini saya ditemani oleh pimpinan harian. Itu pimpinan harian, pimpinan cabang pemuda, pimpinan cabang Persatuan Islam Banjaran maksud saya. Pada episode kali ini kebetulan ini adalah penutup dari rangkaian Al-Marhalatul Ilmiah begitu. Oleh karenanya mungkin pada momen Al-Marhalatul Ilmiah episode ini episode spesial begitu, episode penutupan. Oleh karenanya kami pimpinan cabang pemuda Persis Banjaran ditemani oleh pimpinan harian PC Persis Banjaran. Di sebelah saya Ustadz Pandi sebagai ketua PC Persis Banjaran, juga di sebelah kanan ada Ustadz Agus sebagai sekretaris, dan di samping kiri saya ada Ustadz Sidik sebagai bendahara PC Persis Banjaran. Begitu. Seperti yang sudah disampaikan juga, karena memang ini penutup begitu, jadi mungkin saya langsung saja pada Ustadz Pandi. Begitu, waktu dan tempat disilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah irodah serta inayahnya kita bisa menyelenggarakan acara membahasa Al-Marhalatul Ilmiah dan lain-lainnya di tengah-tengah suasana yang tidak biasa. Sekali lagi kita ucapkan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apabila kita merenungkan kembali beberapa ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kapanpun, dimanapun, kita akan selalu dihadapkan pada ujian-ujian. Seperti diungkapkan di dalam firman Allah yang saya bacakan di mukadimah tadi, ternyata kita diberi kesempatan untuk hidup ini, bahkan nanti sampai kita ditutup kehidupan ini, adalah benar-benar merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dinilai ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Bila melihat ayat-ayat yang lain, memang beragam ujian itu. Kadang-kadang yang ujian itu tidak terasa sebagai ujian, seperti ujian dengan kesenangan,
dengan ketenangan, itu kadang-kadang tidak terasa sebagai ujian. Yang sering kita rasakan sebagai ujian itu adalah kesulitan, kesusahan. Itu biasanya. Oleh karena itu, kalau ada orang tertimpa musibah, kesulitan, sering bahkan banyak menerima nasihat, mudah-mudahan ya, diberikan kesabaran dalam menerima ujian ini. Tapi kalau ada orang diuji dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin jarang sekali orang ya sabar aja diberi kesenangan. Jarang. Seperti jabatan, kekuasaan, karena sama itu ujian. Kemudian perhatikan ayat yang lain juga. Barangkali ini yang sekarang terasa oleh semua orang, baik orang iman, orang kafir di Indonesia, di dunia ini, yaitu dilanda ketakutan. Sebagaimana oleh Allah diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Nah, di antaranya dengan wabah corona ini, ya mungkin siapa orangnya yang tidak takut. Sesuatu hal yang wajar saja. Karena salah satu naluri ya perbawaan manusia itu kan punya rasa takut. Tapi insya Allah dengan rasa takut itu bisa memacu hidup lebih hati-hati. Hanya saja tentunya dengan adanya rasa takut ini kita tidak perlu berlebih-lebihan. Takut-takut yang wajar-wajar saja. Dan dengan takut ini banyak hikmah sebenarnya. Kalau kita renungkan banyak hikmahnya. Salah satu hikmah yang paling berharga bagi kita adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tuntunan Al-Qur'an. Ya, dengan adanya corona ya. Saya secara pribadi ada yang kurang srek ya, kurang setuju gitu. Ada ungkapan-ungkapan mari kita perangi corona gitu ya. Kita lawan corona. Saya pribadi gitu kurang setuju gitu. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena corona kan ciptaan Allah, kepunyaan Allah, dan Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Ada maksud dan tujuan, ada hikmah. Kalau saya lebih cenderung, bahkan lebih pas, menurut tuntunan Al-Quran dalam menghadapi sesuatu yang ditakuti itu, dan memang yang ditakuti itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung aja kepada Allah. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW setiap hari, setiap malam sebelum tidur selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin jarang kita sadari gitu. Ya, di saat-saat normal juga Rasulullah telah mengingatkan sebenarnya ada makhluk-makhluk yang berbahaya. Hanya kita tidak menyadari. Tak mungkin banyak orang yang lupa sehingga Allah mengingatkan gitu. Sebenarnya ada yang membahayakan. Makanya Rasulullah berulang kan sebelum tidur tuh membaca 3 surat
salah satu suratnya Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, dari bahaya makhluk-makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau bahasa sekarang kita lebih memahami, salah satunya adalah virus corona ini. Jadi kita berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin salah satu peringatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia merasa aman setiap saat gitu. Merasa tidak ada apa-apa, tidak ada bahaya gitu. Sehingga tidak berlindung kepada Allah. Barangkali diingatkan, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini semua orang merasa takut. Dan kita sebagai orang beriman, ketika takut ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, di saat kita menerima ujian ini, ya berupa kesulitan, ketakutan, kan tetap kita sabar. Di antara makna sabar itu kan bukan diam, bukan menerima apa adanya gitu. Saya memahami makna sabar itu adalah kita tetap taqarrub kepada Allah, kita tetap beribadah kepada Allah walaupun dalam situasi yang menakutkan, walaupun dalam situasi yang sulit. Barangkali ini yang harus kita maknai gitu. Jadi Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan ketakutan. Di saat itu kita bersabar, dalam arti tetap kita harus taqarrub kepada Allah, kita tetap beramal, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita lulus. Nah, alhamdulillah ya, kita karena sudah mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi kita sudah berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin ya dari pimpinan cabang, dari awal situasi ini kita sudah mengingatkan kepada seluruh anggota, kepada seluruh simpatisan, jamaah ya, dengan ungkapan tetap di rumah, tetap berbuat baik. Ya, itulah wujud dari makna sabar itu. Tetap di rumah. Ya, manusiawi kita untuk menjaga keselamatan kita dari bahaya yang mengancam. Kita yakin itu adanya. Nah, kita mengikuti anjuran ahli gitu ya, protokol kesehatan gitu, tetap di rumah. Tetapi dengan tetap di rumah, jangan sampai kita putus tidak berbuat baik. Maka kita anjurkan tetap di rumah, tetap berbuat baik. Nah, alhamdulillah ya, secara berangsur-angsur ya kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Bahkan hikmahnya ternyata alhamdulillah luar biasa, Pak Jagus, Pak Sidik. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Nah, ini walaupun tidak bisa langsung infak ya secara terbuka, kita dengan bantuan media sosial kita kemarin ada gerakan ya yang gerakan yang melibatkan seluruh unsur dari Persis, dari Persistri, dari pemuda, dari pemudi, dari PZU KLP Banjaran, dari Satgas yang dibentuk ya untuk menggalang dana, mencoba untuk berbuat baik. Kita membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini gitu. Alhamdulillah penghimpunan infak sodako ya, luar biasa ya. Kalau melihat data sampai kemarin itu dalam waktu singkat ya, kurang dari 2 minggu Pak Jagus ya,
Pak Sidik kan terkumpul sampai 67.180.000. Padahal di hari-hari tenang gitu, di hari-hari biasa, di hari-hari ya tidak ada ketakutan, kita ya sulit untuk menghimpun dana sebesar ini. Nah, alhamdulillah dengan kebersamaan ini, terus uang yang sebesar ya, dana sebesar itu kita alokasikan, dan alhamdulillah baru pada masa corona ini kita bisa melakukan hal ini ya bisa kita membuat paket sembako ya sampai 770 paket bagus kemarin itu 770 paket yang dibagi beberapa tahap. Kenapa beberapa tahap? Karena kan situasi gitu juga. Supaya kebaikan tetap berjalan, protokol kesehatan tetap berjalan, maka kita secara bertahap melaksanakannya. Kalau di jumlah itu sampai 770 gitu. Dari ikhwan ya, anggota simpatisan yang terkena dampak COVID-19 ini yang ada di lingkungan Masjid Persatuan Islam, alhamdulillah secabang Banyaran ini bisa didistribusikan gitu. Kemudian para mubalik-mubalighah ya. Alhamdulillah karena ini juga anjuran dari himbauan dari PP pimpinan cabang supaya memperhatikan para mubalik, bapak mubalighah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ya seluruh ya mubalik dan mubalighah, persistri, persis, pemuda, pemudi semua alhamdulillah. Kemudian para asatid yang sehari-hari mengajar di sekolah, di madrasah ya, mulai dari tingkat RA ya, TK, kemudian diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah sampai muallimin secabang Banyaran, alhamdulillah kita bisa menyampaikan gitu. Nah, itu kemudian juga ada yang dikhususkan kurang lebih 96 anak asuh gitu. Alhamdulillah bisa terpenuhi. Nah ya terakhir kita mencoba mendata ada anggota baik persis, persistri yang sakit sudah lama gitu ya, tidak dikunjungi, tidak ditengok. Insya Allah pada hari ini pimpinan cabang mencoba itu untuk takziah gitu ya, takziah kepada ikhwan-ikhwan yang terkena sakit sudah lama. Nah ini mungkin salah satu hikmah. Kemudian hikmah lainnya, pengajian tetap berjalan alhamdulillah ya, walaupun tetap di rumah gitu. Tetap jaga jarak, tapi dengan adanya kemajuan teknologi melalui media yang ini dikuasai oleh pemuda, nah hanya dikuasai pemuda ini, alhamdulillah bahasa berjalan gitu. Almarhum ilmiah yang setahun berjalan masih berjalan, kultum masih berjalan, semua berjalan biasa-biasa. Nah ini kita syukuri berallah Subhanahu wa taala. Tentunya kami dari pimpinan cabang Persis Banyaran sangat-sangat berterima kasih kepada pemuda yang sudah punya inisiatif, kreatif, punya kemampuan, ya, potensi yang begitu besar. Ya, mudah-mudahan ini sebagai awal ya. Dari ujian ini kita bisa melakukan ini, dan kalau saya coba evaluasi ternyata kalau menghitung-hitung mustami ya lebih banyak. Nah itu ada hikmahnya, sehingga ya anggota yang punya saudara di luar kota dikasih tahu gitu ya. Sampai saya memantau itu
Misalkan saudara-saudara saya ada yang di Tasik, ada yang di Bogor, ada yang tahu mengikuti acara ini global. Padahal kalau tidak ya sebelumnya gitu kan kita tidak mereka kita tidak tahu. Nah ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemuda yang begitu kreatif. Nah, mudah-mudahan ini bukan akhir, tapi ini awal ya. Saya pesan kepada pemuda ini awal ya. Kenapa saya katakan awal? Ya karena alhamdulillah bertepatan dengan ada swasta ini kita sudah hampir rampung menyelesaikan pembangunan kantor bersama 3 lantai ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini nanti untuk di kantor tempat rapat sarlahnya itu. Ini kantor atau taskil. Itu kantor PSFU. Nanti di lantai 2 ada persistri, ada pemuda, ada pemudi. Di lantai 3 masih kosong. Barangkali ke depan bisa kita membuat studio ya. Ya. Saya silakan kepada pemuda inisiatif lagi ya. Karena kita sudah punya gedung ini, banyak yang masih kosong, silakan pemuda. Lebih baik kita bikin studio ya. Itu. Ini kesempatan berharga. Kalau dulu kan mau tampil di TV, wah harus kocak gitu kan. Harus ketat pilihannya dan harus itu, harus ini. Ya. Kebanyakan mubalik kan menonton saja. Walaupun kadang-kadang apa yang muncul di televisi secara umum kurang pas ya, hanya bisa mengkritik-kritik saja dulu. Tapi sekarang kan bisa kita melakukan. Sekarang semua mubalik bisa tampil di TV ya. Ya melalui YouTube kan. Gitu. Tapi kan kalau jamaah-jamaah sudah TV-nya sudah Android, ya merasa nonton TVRI aja, sering nonton RCTI. Kalau sudah TV-nya Android gitu ya. Ini kan satu hikmah gitu ya. Satu peluang yang bisa kita ambil. Nah, sekali lagi ini adalah bagian pemuda, barangkali kami dari orang tua ya support aja ya gitu. Hanya harus belajar teknologi ini kan bagi yang sudah tua itu kan agak sulit ya. Gaptek ya. Silakan pemuda, tetapi tetap kebersamaan kita bangun. Silakan teknologi, silakan pemuda. Ya, nanti jadi orang tua juga kan jangan ditinggalkan gitu. Baik barangkali ya. Alhamdulillah. Betul. Bahkan bukan di sini saja saya melihat perkembangan. Sekarang hampir di beberapa cabang sudah punya TV kan. Ya sekarang nih dengan biaya yang murah ya, biaya yang sederhana gitu. Tetapi ya yang murah yang sederhana itu insya Allah tetap dijaga kualitas. Cabang-cabang lain kan sudah ada ya TV gitu. Di cabang TV sama dikelola oleh pemuda-pemuda. Nah ini mungkin salah satu hikmah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jajaran Jamiyah ya, yang telah mensukseskan acara ini gitu ya. Baik kepada Persistri, kepada taskil PC Persis, kepada seluruh jajaran pemuda, pemudi, staf PJU, kemudian Satgas. Ya, dengan kebersamaan ini kita bisa melakukan hal yang insya Allah ini baik. Juga tidak lupa kepada para agnia, juga mengucapkan terima kasih serta doa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan awal dari kemajuan kita semua. Gitu. Nah, barangkali ya dalam acara penutup ini saya mohon maaf dari Persis ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang
berkenan gitu. Dan mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, mudah-mudahan ya dengan ditutupnya kegiatan Ramadan bersamaan dengan tutupnya wabah COVID-19 gitu. Sehingga setelah selesai ini kita bisa beribadah, beraktivitas seperti ya sedia kala. Dan ini hanya sebentar saja ujian kan. Ujian kan biasa kan nggak lama ya ujian. Ujian nggak lama kan. Gitu. Jadi ini ujian kan untuk menguji gitu ya. Hal-hal yang telah lalu gitu. Nah, kemudian setelah ujian itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baru dan lebih itu lagi. Dan mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kita lulus di dalam menghadapi ujian ini dengan moto tetap di rumah, tetap berbuat baik. Setelah selesai ini, mari kita sama-sama tingkatkan kebaikan kita, tingkatkan lagi kebersamaan kita. Karena kita sudah betul-betul merasakan dengan kebersamaan ini kita bisa melalui kesulitan ini dengan tidak begitu sulit. Alhamdulillah, tidak lain ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar maksimal dari kita semua. Barangkali itu saja dalam penutupan ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah memang kami pimpinan cabang Persis Banjaran juga otonom memang setelah ketika ada ujian jadi survive untuk mendakwahkan atau menyampaikan Quran Sunnah gitu bagaimanapun juga, sehingga kita berusaha atau ikhtiar membuat channel YouTube dan sebagainya agar ikhwatu iman sekalian tetap mendapatkan nutrisi Quran Sunnah mungkin seperti itu. Ya itu alhamdulillah juga di channel kami itu ketika tayang video-video dakwah memang mustaminya penyimaknya itu bisa sampai 300 atau 400 penyimak gitu. Jadi memang alhamdulillah mendapatkan peningkatan juga gitu, dan memang insya Allah tidak akan menjadi program terakhir begitu. Hanya saja memang ini program terakhir di Gema Ramadan, tapi setelah Gema Ramadan atau setelah selesai Ramadan insya Allah pemuda akan terus membuat video-video dakwah, apakah itu kuliah singkat ataukah video pendek begitu, film pendek dan sebagainya. Insya Allah akan dimaksimalkan sumber daya yang ada, juga mohon dukungan dari PCN Persis Banjaran gitu. Allah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Agus atau Ustaz Sidik? Cukup. Ya mungkin itu saja pada episode kali ini. Mudah-mudahan memang COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa segera beraktivitas sebagaimana biasanya. Tapi walaupun COVID-19 berlalu, insya Allah channel YouTube kami akan tetap tayang. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.